Puji nama Tuhan, selamat pagi. Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Di pagi hari ini, di minggu yang pertama dalam bulan Agustus ini, mari kita memfokus di hadapan Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Amen. Kita datang di hadiratnya dengan hati yang penuh bersyukur. Amen. Kita akan bukakan ibadah ini. Kita fokuskan hati kita. Kita angkat pujian yang berkata, masuk dengan hatiku.
jemaat GPD Mawar Sarung kami akan beribadah memuliakan Engkau. Kami mohon urapan Allah terjadi di tempat kami. Kami mohon urapan Roh Kudus terjadi bagi kehidupan keluarga kami, agar Engkau dimuliakan, dipuji. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan buka ibadah ini Tuhan. Engkau mau tolong jemaatmu yang rindu beribadah saat ini. Engkau berikan berkat mereka. Sama-sama mereka datang beribadah memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ada kuasa kegelapan yang tidak senang dengan kami. Di dalam bentuk apapun kami percaya sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus untuk keluarga di tempat ini. Dari Yesus yang berkuasa dihancurkan semuanya, agar kemuliaan Allah ditentangkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tolong membuka ibadah kita di dalam doa. Kita mau fokus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau buka suara kita mau buka hati kita mau memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam puji-pujian. Kita angkat pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia.
pujian. Marilah bersuka dalam Tuhan. Marilah bersuka dalam Tuhan. Satukanlah Satukanlah hati kami menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dalam satu kasih bergandengan tangan, dalam satu iman saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, itulah pujian dari kaum pria. Haleluya, kita masih akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, ku menang bersama Yesus. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
saatnya kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau fokus di hadiratnya, kita mau menerima berkat yang hanya daripada Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian yang berkata, tak akan pernah kusesali. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Takkan pernah kusesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan pujian ini dari awal. Haleluya, haleluya. Tak akan pernah kusesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Nya dinyatakan.
kemuliaan kami kembalikan Amin. kepada Tuhan. Kami Haleluya. ada di tempat ini. Terima Kami kasih. ada di rumah Tuhan ini. Amin. Kami Amin. ada di hari ini Amin. karena kami mau Haleluya. melayani Engkau lewat Benar. pribadi dan keluarga kami. Terima kasih. Kami tidak dapat membalas apa yang Tuhan sudah beri, apa yang Tuhan sudah Haleluya. nyatakan, pertolongan kebaikan-Mu di Terima setiap pribadi kasih. kami, umat-Mu dan hamba-Mu yang hadir pagi ini. Haleluya. Haleluya. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan Terpujilah menyampaikan firman-Mu. Hati kepikiran kami menjadi miliknya Amin, Tuhan, amin, amin, sehingga yang amin. kami wartakan adalah suara Tuhan yang akan Haleluya, memberkati setiap kami yang ada. Kami buka Terima hati dan kasih. pendengaran kami untuk ditaburi oleh benih-benih ilahi. Haleluya. Dalam nama Yesus kami akan duduk diam dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat firman Allah di saat pagi ini, di minggu pertama di bulan Agustus atau bulan kemerdekaan bagi negara kita. Anak-anak kita disibukkan dengan drum band atau marching band, ya. Tetapi mari kita akan lihat di dalam kitab Perjanjian Baru. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena Tuhan begitu baik, senantiasa tolong hidup kita. Efesus pasal yang ke-1. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ada 2 ayat kita akan belajar hari ini. Efesus pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Atau mulai ayat 15 lebih bagus. Ayo Ibu Gembala cepat sikit. So kala deng Vina babuka laptop. Kalau Pak Gembala so jarang jadi lambat. Ayat 15 saya akan baca ayat 16 jemaat dan ayat 17 bersama-sama. Lihat di depan supaya jelas. Ayat 15 bilang ini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Ayat 16. 1, 2, 3. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Ayat 17, 1, 2, 3 sama-sama. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang sangat penting di dalam pelayanan, dalam pengiringan kita di dalam Tuhan Yesus. Ada 2 hal saja, saudara. Ya, hal yang pertama yang penting adalah orang percaya mesti mengucap syukur. Katakan amin, saudara. Ya, orang sebelah sana, ya, kepercayaan saya yang lama, kalau terima berkat, terima sesuatu yang baik, di sana bilang ini, alhamdulillah. Saudara tahu arti alhamdulillah? Segala puji dikembalikan kepada Tuhan. Makanya kadang-kala gembala mesti so gembala, so hamba Tuhan, kadang-kala astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Karena itu bukan bahasa, sebetulnya itu bahasa Arab, saudara, yang artinya segala puji dikembalikan kepada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, waktu mendengar, buka ayat 15 dulu Vina, mendengar bahwa keadaan umat Tuhan, bilang gini, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ternyata jemaat Tuhan yang ada di Efesus itu adalah jemaat Tuhan yang penuh iman. Saudara tahu iman itu apa? Apa iman? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar. Ya. Makanya pemugaran atau pembesaran rumah ibadah ini yang penting itu adalah dasarnya, ya, fondasinya. Kekristenan yang baik harus memperhatikan dasar tadi, ya, iman. Paulus sebagai seorang hamba Tuhan waktu mendengar iman orang percaya dan kasih orang percaya yang ada di kota Efesus itu bertumbuh, maka dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Iman yang tidak nampak itu yang dikatakan oleh Alkitab adalah dasar kekristenan. Iman itu bisa dilihat, iman itu bisa diekspresikan lewat yang kedua, kasih. Bahasa Inggrisnya give, memberi. Kasih. Ya. Mustahil kita menjadi orang yang penuh iman tetapi hidup kita itu koncudu deng bolutu, kata orang sini ya. Koncudu. Mustahil. Yang pertama, dibuktikan iman itu dengan kita memiliki kasih. Ayat 16 bilang begini. Ayat 16. Aku pun tidak berhenti, saudara perhatikan. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia bersyukur waktu anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan penuh iman dan penuh kasih. Dikatakan oleh firman Tuhan, aku pun, Anda udah kecil, berarti siapa ini? Rasul Paulus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Haleluya. Saudara, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan adalah hamba Tuhan yang penuh ucapan syukur. Karena siapa dia mengucap syukur? Karena kamu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya akan sangat berbangga waktu melihat jemaat Tuhan bertumbuh iman, diberkati. Ya. Oh, bukan saya, oh karena diberkati bersyukur. Enggak, saudara. Paulus bersyukur karena jemaat Tuhan itu bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dan perlu mengucap syukur. Dikatakan tidak berhenti. Ya. Ada bahasa di dalam Timotius, senantiasa. Mengucap syukurlah senantiasa. Secara kontinu, terus menerus, nggak berhenti. Karena jemaat Tuhan. Ayat selanjutnya, dan aku selalu mengingat siapa saudara? Kamu dalam doaku. Makanya Bapak Ibu Saudara, setiap saya berdoa bagi setiap keluarga jemaat Tuhan, seringkali saya menyebut satu persatu. Tujuan saya sebagai hamba Tuhan supaya saya selalu mengingat nama dari umat-umat Tuhan, nama dari jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan waktu saya melayani di sana ada satu jemaat, ya, namanya Pak Gultom, istrinya Ibu Ana Sihaan, anaknya 6, ya. Saya sebut anaknya dari Erwin, Erni,
Apalagi yang satu? Erwin. Erhan. Ulangi ya. Erwin, Erhan. Erhan, Erni, Erni, Eriko, Erikson, Eriko. 6. Saya bilang tambah lagi 1 biar 7. Yang ke-7 error. Saya masih ingat saudara. Ya. Itu sebabnya jemaat Tuhan. Bukan saya berbangga diri. Hamba Tuhan yang bisa mengingat nama dari keluarga jemaat Tuhan. Itu menandakan hamba Tuhan itu selalu mengucap syukur dan berdoa. Ini 2 hal ini yang saya mau tekankan, saudara. Kekristenan yang baik adalah kekristenan yang mau mengucap syukur, dan yang paling penting mau berdoa. Karena keluarga orang percaya, keluarga Kristen yang bertumbuh adalah keluarga yang selalu berdoa. Maka ada satu lagu lama, ya. Lagu lama itu yang judulnya Engkau Tuhan hanya sejauh, macam mana tuh lagunya itu? Hah? Siapa ingat lagunya? Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri siapa? Diriku, dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh apa? Bayangin, keluarga Kristen yang tidak pernah berdoa berarti Tuhan tidak menghampiri. Saya suka lagu ini, saudara. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera. Kalau saudara ingin anakmu segera diberkati Tuhan, kalau engkau ingin istrimu, suamimu segera diberkati, ditolong, dikasihi oleh Tuhan, kita harus rela melipat tangan kita, melipat lutut kita untuk apa? Berdoa. Tadi pagi sekitar jam 2:30 ada hujan. Saya terbangun pertama saya ingat ini seng terbuka, ya. Takut kalau hujan deras nanti kena alat musik, kena listrik, takut. Makanya hampir jam 3 saya datang, saya lihat, oh aman, meskipun ada merembes sedikit-sedikit. Sesudah saya lihat aman, ya, saya sempat sapu sedikit ini gereja. Sesudah sapu saya berdoa sebentar. Saya berdoa yang saya ingat tadi pagi, doa saya, Tuhan hari ini hari ibadah, saya ingat Tuhan jemaat Tuhan untuk beribadah, ya. Karena apa, saudara? Doa itu yang mendatangkan pribadi Tuhan menghampiri kita. Itu sebabnya melalui firman Allah, ya, doa itu akan merubah segalanya dalam hidup kita. Itu judul firman Allah. Doa akan merubah segalanya di dalam doa kita, dalam hidup kita. Tuhan sanggup berubah. Sakit bisa sembuh karena doa. Susah bisa senang karena doa, ya. Meskipun gembala, kalau susah jadi senang karena doa, kalau gitu kita berdoa junnya tidak usah bekerja, ya. Bukan begitu pula, saudara. Karena doa itu, tujuan doa itu
Apa saudara? Kita apa namanya? Makanya DOA. Banyak orang rohani bilang doa itu kepanjangannya dialog orang dengan Allah. Itu doa. Doa adalah kita ngomong sama Tuhan, ya. Doa adalah kita berhubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah saya akan bagikan apa sih keistimewaan doa itu. Sehingga kita orang Kristen, Paulus ajarkan yang pertama kita mesti bersyukur, yang kedua kita mesti berdoa. Kenapa Paulus berkata itu? Karena doa itu punya keistimewaan, ya. Doa itu punya sesuatu yang luar biasa. Saudara bayangkan kalau orang tidak tahu berdoa, berarti orang itu hidup dengan kekuatannya sendiri. Keistimewaan doa yang pertama di sini saya tulis. Kenapa kita mesti berdoa? Iblis nggak pernah takut saudara bekerja dan saudara diberkati Tuhan. Iblis nggak pernah takut. Iblis nggak pernah takut dengan kesetiaanmu. Iblis tidak pernah takut dengan kerja kerasmu. Tetapi iblis takut yang pertama kalau lihat kita orang percaya itu berdoa. Kenapa takut? Di sini saya tulis yang pertama. Keistimewaan doa yang pertama. Doa adalah senjata yang ditakuti iblis. Ini yang pertama. Kenapa Paulus mengingat Tuhan untuk berdoa, mengucap syukur terhadap pertumbuhan iman dari jemaat Tuhan, bahkan menyebut nama jemaat itu? Karena dengan menyebut nama saudara, nama saya dalam doa kita, itu seperti senjata. Makanya yang pertama, doa adalah senjata yang ditakuti iblis atau setan. Bapak Ibu Saudara, dengan kemampuan kita, kadang-kala kita tidak mampu mendidik anak kita, mendidik, membawa anak-anak kita untuk setia sama Tuhan, ya. Dulu anak-anak kita dengar, semakin remaja, aduh gembala, so kumubal dia, dah bilang-bilang mar, aduh. Saudara, itu mungkin waktunya kita melipat tangan dan berlutut. Kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menolong. Yang pertama keistimewaan doa adalah senjata yang ditakuti iblis. Yang kedua, ya. Doa menandakan kita punya hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Amin saudara. Makanya kenapa kadangkala kita takut, kita risau, kita khawatir. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bilang bagaimana? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah pertolongan usahaku, daripadanya lah pertolongan rumah tanggaku, daripadanya lah pertolongan pekerjaanku, daripadanya lah pertolongan kesehatanku. Yang kedua, apa keistimewaan doa itu saudara? Doa itu menandakan kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Siapa di sini yang setiap hari berdoa, punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, minimal 15 menit angkat tangan. Setiap hari 15 menit. Oh puji Tuhan. Ini luar biasa saudara. Orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, doa bisa merubah segalanya. Memang
karena saudara berdoa, mungkin saudara mungkin tidak ada lagi kesusahan. Mungkin sepertinya lebih banyak kesusahan. Tapi ingat, doa itu yang kedua. Kenapa istimewa? Itu ternyata hubungan intim, hubungan dekat kita dengan Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 34, tolong buka dulu ayat yang ke-16. Ini yang keempat, saudara. Ketiga maksud saya, sorry. Mazmur 34 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Ayat berapa? Ayat yang ke-16. Masih Efesus kote. Sudah? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada apa? Teriakan mereka apa? Minta apa? Minta tolong. Bayangin saudara. Kenapa doa itu istimewa? Kata Paulus, karena yang ketiga, doa itu membuat, bukan saya yang tulis saudara, mata Tuhan tertuju. Mata Tuhan tertuju Pak Om Ferti, mata Tuhan tertuju Pak Om Peleanu, mata Tuhan tertuju Pak Om Yul, mata Tuhan tertuju Pak Kita, mata Tuhan juga tertuju Pak Ibu-ibu. Tertuju karena apa? Karena bagian yang terakhir, yang berteriak. Orang kalau berteriak itu menandakan apa saudara? Ya, kalau kita panggil Vina, tidak dengar. Vina, tidak dengar. Vina, sekali dengar apa dipakai teriak-teriak? Biar jauh. Bayangin saudara, orang yang berdoa, mata Tuhan dan telinga Tuhan tertuju. Ya. Jadi Tuhan itu memperhatikan kita secara personal, secara pribadi. Makanya doa itu adalah hal yang istimewa Bapak Ibu. Mungkin hari ini firman Allah gampang, cuma bicara tentang doa. Tapi yakinlah dengan doa kita, satu waktu kita akan menjadi orang yang besar. Satu waktu kita akan menjadi orang yang diberkati. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang besar, yang diberkati oleh Tuhan. Ini yang ketiga. Doa adalah istimewa. Karena dengan doa, mata dan telinga Tuhan tertuju kepada kita. Mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berdoa. Tidak hanya sekedar berdoa, tapi hidup dalam kebenaran. Yang keempat, saudara. Yang keempat, kita akan lihat dulu sebelum keempat, Ayub pasal yang ke-34 ayat 28. Kita lihat dulu situ sebelum kita masuk ke 4. Ayub pasal yang ke-34 ayat 28 bilang begini. Sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang bayang. Biar Jo, kalau di dunia ini orang miskin lain kan dipandang apa saudara? Pandang enteng, pandang sebelah mata, ya. Tidak dipandang lain kali. Tapi saudara perhatikan, orang yang sedang ada dalam kesusahan, orang sedang ada dalam kemiskinan, kalau kesusahannya dan kemiskinannya, tapi dia selalu berdoa kepada Tuhan, kata firman Allah, Allah juga mendengar jeritan. Ya. Orang yang menjerit itu menandakan orang yang apa saudara? Orang apa? Orang tertekan. Orang stres juga menjerit. Benar saudara? Nah, pertama semua minta sahabat terbantu. Nah, ibu rasakan kayak gitu.
suami Tuhan. Itu menjerit. Menjerit itu artinya apa, saudara? Kita mengeluarkan semua yang ada dalam diri kita. Makanya tanda istimewanya manusia, kalau lagi ada banyak beban, kalau lagi banyak kesulitan hidup, kita bisa berdoa lalu kita bisa menangis. Kita rasa lega nggak, saudara? Lega. Kami hamba Tuhan juga kadang-kala menangis. Setelah menangis bebannya nggak hilang, mas seperti ada sesuatu yang dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, orang yang berteriak, orang yang menjerit dalam kesulitan, dalam kesukaran, dalam kesusahan, dalam kemiskinan, kata firman Allah, Allah tetap dengar. Yang keempat secara cepat, saudara, ya. Yang keempat, Lukas pasal yang ke-18. Kenapa doa itu istimewa? Ini yang paling penting, saudara. Lukas 18 ayat yang ke-7 bilang begini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong Bayangin. Kenapa doa itu istimewa? Kata firman Allah, siang malam umat Tuhan, siang malam Mama Rifka, siang malam Ibu Gembala, siang malam Ibu Anggi berdoa, Tuhan tolong suamiku, bawa Oto, jaga lindungi. Dikatakan oleh firman Allah, ya, Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu untuk apa? Menolong. Pak Jokowi terkenal dalam kepemerintahannya karena apa, saudara? Selama dia memerintah menjabat sebagai presiden, dia buat jalur tol. Ada tol laut, ada tol darat. Tujuannya apa? Supaya lebih cepat beras sampai, lebih cepat makanan pokok sampai kepada warga, karena ada jalan tol. Yang keempat, doa itu seperti jalan tol bagi kita orang percaya. Katakan amin, saudara. Doa itu seperti jalan tol bagi kita pribadi untuk nyampe pertolongan Tuhan itu. Untuk semakin dekat, amat cepat Tuhan tolong hidup kita. Makanya kadang-kadang secara manusia, ya, saya berkata, Tuhan bisa enggak ya ini renovasi ini minimal tutup atap sebelum hari Natal, sebelum Desember. Sebetulnya sangat mustahil. Tapi saya yakin kalau saya, keluarga hamba Tuhan dan jemaat, kita bersepakat berdoa, maka kata firman, doa itu seperti jalan tol bagi kita. Amin, saudara. Seperti Tuhan tidak pernah melambat pertolongannya bagi kita. Enggak. Dia tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Itu sebabnya keistimewaan yang keempat, doa adalah seperti jalan tol. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin melihat anak-anakmu masa depannya seperti jalan tol, kebaikan bertambah dengan kebaikan, kemurahan berlapis dengan kemurahan, mari tambahkan jam doamu, tambahkan waktumu untuk berdoa kepada Tuhan. Meskipun kadang-kala kita berdoa hari ini Tuhan gak jawab, kita berdoa dengan teriakan, dengan jeritan, Tuhan belum jawab. Jangan berhenti di situ. Ingat, doa itu seperti jalan tol bagi orang percaya. Yang terakhir, yang kelima, kenapa doa itu terasa istimewa bagi kita orang percaya? Bagian yang terakhir di dalam Mazmur 62, ini yang kita sudah
Saya sudah singgung tadi. 62 ayat 3. Ini yang saya sudah singgung tadi. Ayat 3 bilang, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak Akan goyah. goyah. Tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu yang kita hampiri, Dia dikatakan oleh firman Allah, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa banyak umat Tuhan hidupnya digoyahkan, hidupnya digoncang, digoyang oleh karena kesulitan hidup. Kenapa Bunda ibadah, aduh gembala, susah kami, tidak ada derma gembala. Betul saudara? Ringan itu. Padahal derma itu enak mahal, betul saudara? Maka kadang-kadang, aduh gengsi, masa orang maju kong, masa orang bakasi kita minta, tidak mau kasih, akhirnya nggak pergi. Aduh gembala. Saudara, kita punya Tuhan yang tidak gampang goyah. Amin. Kita punya Tuhan yang tidak bisa dikalahkan dengan sulitnya hidup, dengan gunung persoalan, gunung pencobaan, gunung kesulitan. Allah kita itu seperti gunung yang takkan goyah. Orang percaya yang hidupnya dekat dengan Allah, hidupnya tidak gampang digoyahkan. Itu sebabnya bagian yang kelima, yang terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini keadaan kita sedang goyang, ekonomi kita sedang goyang, damai sejahtera kita sedang goyang, kita datang kepada gunung batu. Hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah, kenapa kita mesti tambahkan kualitas doa kita kepada Tuhan? Karena ada 5 hal yang kita sudah dengar melalui kebenaran firman Allah. Yang pertama, review secara cepat. Yang pertama, kenapa kita mesti berdoa? Karena doa itu adalah senjata yang ditakuti oleh iblis, oleh setan. Yang kedua, karena doa itu menandakan kita punya hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Yang ketiga, karena doa itu membuat kita ada di dalam apa tadi? Teriakan minta tolong. Tuhan berikan jalan yang cepat menolong seperti tol. Yang keempat, doa itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih dalam dengan Tuhan. Ini yang keempat. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus murid-muridnya cari ikan, tidak dapat, Tuhan Yesus bilang apa? Tolak perahumu ke tempat yang lebih apa? Lebih dalam. Jadi waktu ke tempat yang lebih dalam, ditaburkan jaringnya. Dapat ikan nggak saudara? Dapat. Bahkan Alkitab katakan mereka dapat ikan sampai mereka punya pukat, punya jaring itu hampir koyak, saking banyaknya ikan. Yang keempat saudara, doa itu seperti areal kita berada di dalam kedalaman Tuhan. Di dalam kedalaman Tuhan ada banyak berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan yang kelima di ayat ini, di dalam doa kita menghampiri Allah yang bagaikan gunung batu yang tidak gampang goyah. Kita akan menjadi orang percaya yang selalu kuat dalam Tuhan. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan. Kita akan ada dalam acara yang kedua, di dalam perjamuan asa yang kudus.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu salibnya, salibnya. Haleluya. Salibnya, salibnya selamanya mulia, selama mulia. Dosaku dihapuskan, dosaku Yesus Tuhan kami mengundang pelayan rayon maju ke depan. Oh,